Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMP Min Body and Soul. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, tonton video ini sampai selesai agar pemahamannya utuh dan diperkenankan untuk komentar, kritik, saran, dan komentar pertanyaan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta tentang hipnoterapi. Seperti halnya metode pengobatan alternatif lainnya, hipnoterapi juga memiliki mitos dan fakta yang seringkali tercampur aduk. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa mitos dan fakta tentang hipnoterapi. Jadi bisa membedakan yang mitos mana, yang fakta mana. Mitos yang pertama adalah hipnoterapi adalah bentuk kontrol pikiran atau memanipulasi pikiran. Faktanya tidak demikian. Jadi faktanya hipnoterapi tidak mengontrol pikiran atau memanipulasi pikiran seseorang. Jadi perlu dipahami lebih dalam bahwa hipnoterapi itu proses kerjasama antara klien dan seorang hipnoterapis, di mana klien tetap memiliki kendali penuh terhadap pikirannya, memiliki kendali penuh terhadap tindakan dan perilakunya. Jadi seorang hipnoterapis tidak memanipulasi pikirannya. Karena seorang hipnoterapis itu hanya membimbing klien untuk mencapai tingkat kesadaran yang mendalam agar klien tersebut dapat mengakses pikiran bawah sadar mereka dan merubah pola pikir yang tidak sehat. Jadi tidak memanipulasi. Mitos yang beredar selanjutnya adalah hipnoterapi hanya bekerja pada orang yang mudah terpengaruh atau lemah mental. Faktanya tidak demikian. Karena hipnoterapi itu dapat digunakan pada siapa saja. Baik mereka yang mudah terpengaruh maupun tidak.
Adapun tingkat sugestibilitas seseorang tentunya beda-beda. Tingkat sugestibilitas seseorang tidak berkaitan dengan kecerdasan atau kekuatan mental orang tersebut. Sekali lagi bahwa hipnoterapi itu sebuah teknik yang melibatkan kerjasama antara klien dan hipnoterapis, di mana klien terlibat aktif dalam proses hipnosis tersebut. Jadi mitos hipnoterapi hanya bekerja pada orang yang mudah terpengaruh atau lemah mental itu salah. Karena hipnoterapi dapat berfungsi pada siapa saja. Kemudian mitos yang beredar selanjutnya adalah hipnoterapi dapat membuat seseorang kehilangan kendali atau terjebak dalam hipnosis. Faktanya tidak demikian. Karena berkali-kali saya sampaikan bahwa hipnoterapi itu adalah proses kolaborasi antara klien atau suit dengan hipnoterapis. Klien tetap memiliki kendali penuh atas diri klien itu sendiri dan tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa untuk melakukan atau mengungkapkan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Seorang klien masih memiliki kesadaran dan kontrol atas pikiran dan tindakan klien selama sesi hipnoterapi. Jadi tidak kehilangan kendali, tetap bisa mengontrol. Mitos yang beredar selanjutnya adalah hipnoterapi dapat menyembuhkan segala jenis penyakit atau kondisi medis. Mitos ini sering ada beberapa yang menggunakan bahwa hipnoterapi dapat menyembuhkan segala jenis penyakit atau kondisi medis. Itu mitos, dan faktanya bahwa hipnoterapi itu bukanlah pengganti pengobatan medis konvensional. Karena apa? Karena hipnoterapi dapat menjadi pendekatan yang komplementer dalam pengelolaan stres dan kesehatan mental, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit fisik atau kondisi medis secara langsung. Tidak bisa. Hipnoterapi tentu dapat membantu klien menghadapi stres yang terkait dengan penyakit atau kondisi medis. Akan tetapi pengobatan medis tetap diperlukan untuk mengatasi masalah
medis secara menyeluruh. Kemudian mitos selanjutnya adalah semua orang bisa dihipnosis. Semua orang bisa dihipnotis. Faktanya adalah meskipun hipnoterapi dapat diterapkan pada banyak orang, tidak semua orang dapat dihipnotis. Banyak orang bukan berarti semua orang. Jadi semua orang bisa dihipnotis itu mitos. Faktanya tidak semua orang dapat dihipnotis. Kenapa? Tingkat hipnotisabilitas seseorang dapat bervariasi, dan beberapa orang mungkin tidak merasakan efek hipnoterapi sama sekali seperti yang orang lain rasakan. Namun mayoritas orang dapat mengalami hipnosis dengan panduan yang tepat dari seorang hipnoterapis yang terlatih. Kemudian mitos selanjutnya adalah efek hipnoterapi permanen dan instan. Itu jelas mitos. Jadi efek hipnoterapi permanen dan instan itu mitos. Faktanya efek hipnoterapi dapat bervariasi tergantung pada klien dan masalah yang dihadapi. Beberapa klien mungkin mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat setelah sesi hipnoterapi. Namun, efek hipnoterapi tidak selalu permanen dan tentunya memerlukan kerjasama efektif dari klien dalam mengimplementasikan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terkadang beberapa sesi hipnoterapi mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan melalui video ini adalah hipnoterapi dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pengelolaan stres dan menjaga ketenangan di tengah kehidupan yang sibuk. Dan kesimpulan selanjutnya bahwa mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu perlu diluruskan pelan-pelan, dan melalui video ini saya mencoba untuk sedikit meluruskan apa yang bisa saya luruskan tentang pemahaman terkait mitos dan faktanya itu seperti apa, seperti yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita semakin paham bahwa
hipnoterapi itu bukanlah sebuah pengobatan instan, bukanlah sebuah obat untuk segala penyakit, dan hipnoterapi itu tidak mengendalikan, tidak menghilangkan kendali seseorang. Seperti yang sudah saya sampaikan pada menit-menit sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, tonton sampai habis videonya, dan diharapkan untuk komen support, komen saran, komen kritik, komen pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan murni dari saya pribadi, adapun kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.